Sepatu lokal ini bikin Skechers ketar-ketir. Halo guys, Dimas di sini dan akhirnya kita bisa menemukan calon kompetitor Skechers yang sangat tangguh dari brand lokal guys. Selain kemarin yang kita udah bahas ya brand saingannya, nah brand ini juga ngeluarin sepatu khusus cewek yang potensial menurut gue ya bisa bikin Skechers ketar-ketir habis-habisan. Gila banget sih kalau menurut gue potensinya kalau dikembangin. Nah ini adalah Unert Swift Move yang kemarin ada di JSD nih, udah rilis, kalian juga mungkin banyak yang main dan banyak yang lihat. Memang sepatu ini tuh dari segi looks-nya, dari segi pemakaiannya sudah menarik. Nah, tapi gimana sudut pandang kita tentang sepatu ini? Karena biasa kan, kita kan bongkar-bongkar, potong-potong, dan mencari tahu plus minusnya dari sepatu ini. Tapi tunggu dulu, gue pengen ngajak kalian flashback ke belakang, mengingat-ingat Unert itu spesialisnya apa? Ya, kalau kalian ingat, beberapa tahun ke belakang memang Unert itu spesialisnya bikin sepatu nyaman dengan harga terjangkau. Nah, kalau mereka, tanda kutip ya, ngamuk gitu ya, memaksimalkan potensinya, kayak gimana? Nah, kita udah lihat banyak contoh-contohnya kompetitor Unert yang lain, yang range harganya 300-500an, sudah melakukannya dan hasilnya bagus. Sekarang, mungkin gilirannya Unert, dia bangkit dari tahun kemarin makin menjadi-jadi, makin menggila lagi, karena sekilas kita lihat udah lebih rapi, iya, modelnya lebih bagus, iya, colorway-nya lebih cakep, iya, untuk yang seri ini ya, karena sebelumnya kan kebanyakan untuk cowok, dan sekarang mereka kayaknya bener-bener ngerti dan tap in ke market cewek. Nah, mari kita menyelami lebih dalam lagi sepatu ini seperti apa. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert Swift Move. Guys, kita mulai aja yuk. Langsung ngebahas dari segi uppernya. Gue excited banget nemu upper kayak gini di sepatu murah. Kenapa? Karena ini adalah upper yang udah beda nih speknya sama kelas Skechers. Nah, Skechers itu biasanya pakai mesh murah. Oh, gue inget banget. Gue user lama soalnya ya. Memang kalian bakal ada yang banyak bilang, wah, Skechers itu kan macem-macem bla 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 bla. Enggak, mayoritas Skechers itu pakai mesh yang biasa aja di harga mungkin 1 jutaan atau 700-an lah ya before diskon. Itu biasa aja. Nah, ini sepatu 300-an. Spek upper yang ngegabungin dua, knit dan mesh sekaligus. Dimana mesh yang dipakai itu kelas-kelasnya fiber mesh seperti kita temukan di Li-Ning. Dan kemarin itu ada beberapa brand lain juga ya, ada 100 yang pakai, ada Mills juga yang pakai di super shoe mereka. Kebayang nggak kalian? Kalian dapat ini 300-an aja. Apakah setahan atau sebagus itu? Oh jelas, nggak. Beda ya, karena yang dikejar sama sepatu ini bukan ringan, tapi adalah struktur integrity-nya. Ada plus minusnya, nanti kita akan bahas. Jadi dari segi upper, si mesh-nya ini tuh ketahanannya bagus ya, bagus banget. Dimana kalau kita lihat tes tarik, itu hasilnya 4,3 kg force, ini sudah termasuk rata-rata kita yang cukup tinggi loh, dengan ranking 4 gitu ya. Kalau yang tertingginya itu di 5, itu terakhir yang menghuni adalah kelas-kelasnya kayak No 31. Terus untuk Dremel-nya juga hampir nggak ada perubahan yang berarti guys. Kita coba Dremel, dan ini sudah ada di ranking tertinggi kita, yaitu ranking 5. Untuk standar kita memang ini sudah sangat bagus sekali. Saking nggak percayanya, kita tes bolak-balik dan hasilnya konsisten. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau kotor? Oke, kebetulan tester kita mengalami sedikit main kotor-kotoran ya. Nah, kalau kotor-kotoran masih aman, ada debu-debu aja sedikit. Buktinya apa? Di midsole ini kena kotor ya, warnanya agak menghitam, tapi uppernya enggak, masih aman. Dan kalau sampai kotor pun tenang aja, karena kan ada umbrage shoe polish, kalian bisa pump aja sedikit, gosok-gosok, udah sebentar, gak ada masalah. Asal jangan salah sikat ya, jangan pakai sikat yang birunya itu. Kalau bisa pakai sikat gigi aja atau pakai kain microfiber aja dilap, masalah kalian sudah selesai buat kotor-kotoran. Nah lanjut, kalau kita ngomongin Dremel Li-Ning-nya, nah Li-Ning ini agak kurang nih, karena memang ya gimana pun harus cutting cost ya, biar murah ya. Nah, cutting cost-nya di sini nih, di Li-Ning dalamnya. Jadi dia daya tahannya termasuk yang jelek. Makanya untuk ranking kita dia ada di rata-rata bawah, ya di rankingnya levelnya 1 ya dari 5 gitu. Buat kalian yang nggak relate, ini udah sekelas kok sama kenyamanan Li-Ning yang ditawarkan oleh Skechers. Don't worry, ya memang Skechers juga nggak kuat-kuat amat gitu ketahanannya, tapi materialnya enak. Minimalnya itu dulu. Nanti kerusakan-kerusakannya itu apa? Kemungkinan kalau keluar masuk ya ini kan
agak kegesek ya di bagian sini. Nah, itu nggak masalah sih, karena ya kalian cuma spend 300-an daripada beli Skechers misalnya ya, udah di atas 500-an kalau belum diskon. Oke, ada hal positif lagi sebenarnya di sini, yaitu nah, logo Unert-nya beda. Harusnya gini kali ya, Unert kalau bikin logo, ini minimalis, estetis juga guys, dan ditempel pakai TPU dipanasin ya, ditempel di sini. Jadinya secara logo itu lebih manis, lebih integrated juga desainnya dibandingkan yang lain. Ya gue nggak tahu kenapa yang lain masih nongol banget gitu logonya, tapi setidaknya ini membuktikan kalau Unert tuh bisa bikin logo yang enak loh dilihatnya ya. Beberapa hal kayak lidahnya ini sangat mirip sekali dengan yang sering dipakai sama Skechers ya, brand S. Tidak susah untuk melihat komparasinya di situ. Kemudian ya sama bagian ini juga, tapi ada sedikit tambahan nih. Ini agak ngaruh nanti sama kenyamanan. Untuk rating upper, kita berikan 6,6 dari 10. Secara overall, ini memang masih banyak yang agak minus, tapi ya, penggunaan material mesh dengan knitnya di depan sini itu sudah eksepsional. Jadi bukan berarti 6,6 itu jelek banget, enggak, itu termasuk biasa, tengah-tengah aja dengan beberapa catatan eksepsional untuk pemilihan materialnya. Oke, kita lanjut bahas midsole. Midsole-nya ini tuh tinggi banget, guys. Kalau kalian lihat ya dalamannya udah kelihatan sekali ya, insole tebel, dikasih ekstra juga nih, ini busanya tebel juga nih di alas TA-nya yang sampai bagian tengah-tengah kaki ya. Ketinggian belakangnya 39,3 guys, jadi lumayan menambah tinggi kalian. Kurang lebih bisa dapatlah hampir 4 cm ya naik tingginya. Ini penting nih buat cewek-cewek nih. Penting sekali. Masih butuh ekstra tinggi kan? 1-2 cm aja lumayan, dikasihnya hampir 4 cm nih. Nah, kemudian untuk keempukannya di durometernya ada di 20 HA. Ini empuk sekali ya. Dan insole-nya empuk banget juga, 14,5 HA. Ini dari memory foam nih. Ya, outsole-nya cukup aja sih, nggak terlalu tebal juga. Nah, kita penasaran kan dengan kekuatan si outsole-nya ini seperti apa? Ternyata dia habis guys, habis banget di detik ke-17. Jadi memang bukan yang paling durable. Nah, tapi gue mau kasih sedikit benchmarking nih. Banyak dari seri-seri Skechers Go Walk itu nggak pakai outsole. Ya nggak apa-apa juga selama nge-grip. Tapi kan untuk durabilitas pastinya lebih rendah. Nah ini, setidaknya kalian punya pertahanan dulu sebelum ke midsole-nya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Meskipun ya rating dari segi outsole-nya nggak bagus-bagus amat, 4 dari 10. Untuk material kita rata-ratakan ratingnya itu 5,3 dari 10. Oke, kita lanjut ke konstruksinya di sini. Ini yang mulai bagus nih. Jadi konstruksinya gue udah coba bongkar-bongkar. Satu hal dari Unert sekarang itu semuanya udah serba dijahit-jahit ya. Ada strobe stitch di dalam sini. Rapih, iya. Kemudian lem-lemannya juga rapi sekali. Gue suka sekali ya. Lem-lemannya itu bener-bener rapi, nggak ada bleber sama sekali, dan kuat. Tapi ada beberapa hal menarik di mana di tempat-tempat atau di poin-poin krusial kayak di bagian ujung sini nih, ujung depan juga ya, meskipun ada yang kebuka atau bisa ditarik sampai kebuka, tapi di ujung-ujung paling sininya itu lemnya itu kuat sekali guys. Nah, jadi mempertimbangkan itu, kita berikan rating sebenarnya 7 dari 10. Artinya dia cukup dan cukup kuat gitu ya. Ini sudah sangat cukup sekali, apalagi kalau kalian ingat harganya cuma 300.000. Nah, ini kan sebenarnya senada sama yang gue sering bilang, kalau Skechers itu sepatu biasa aja, gampang dilewatin sama brand lokal. Dan untuk lem-lemannya itu yang paling lemah si Skechers itu. Kenapa bisa ngomong? Karena zaman kita belum ganti brand jadi ke Shoe Polish ya. Kalian tahulah ada satu brand lain lagi di sana, itu setiap bulan selalu ada ratusan Skechers masuk dan semua masalahnya sama, lem. Lemnya itu habis di tahun-tahun awal, tahun pertama, tahun kedua gitu, tahun ketiga, mentok di tahun ketiga, cuman sebagian kecil aja yang lewat tahun kelima terus lepas. Jadi kebanyakan memang umur lemnya itu pendek. Ya, correct me if I'm wrong, kalau pendapat kalian atau pengalaman kalian berbeda ya silakan. Tapi ini ngambil sampelnya dari ratusan Skechers setiap bulan guys. Jadi gue berani bilang ini lumayan valid nih datanya ya. Kalau kita perbandingkan dengan yang ini sudah ada di angka yang lebih tinggi lah sedikit setidaknya dari Skechers tuh kan. Gampang gitu kalau kita mau nyerah, mau menghabisi brand luar, paling gampang itu nomor 1 Skechers. Sikat aja dulu. Itu sangat mudah untuk dilewatin sama brand lokal. Kenapa? Karena brand itu adalah brand yang ngelabelin produk-produk white labelnya China tanpa memperhatikan kualitas dengan maksimal. Yang penting model, yang penting gampang jualan. Itu aja. Nah, kalau kayak gitu kan mindsetnya, ya udah brand lokal sekarang udah makin jago nih, di harga 300 bisa bikin semaksimal mungkin yang terbaik mungkin, ya udah bisa nih. Buktinya ya lemnya bisa ngelewatin, bisa jelek bagus banget enggak, tapi
bisa ngelewatin dulu. Sekarang kita masuk ke kenyamanan. Bobot sepatunya ini kalau di atas kertas 234,5 gram di size 39. Tapi jangan salah, ini feel-nya tuh ringan banget, seolah-olah kayak 200 gram atau bahkan kurang dari 200 gram. Nggak percaya? Cobain aja. Ini seringan itu. Sepatu tebel ya, tapi feel pakainya itu jauh lebih ringan daripada berat seharusnya. Ini udah pertanda positif nih. Terus lebar tuh boxnya medium, biasa aja, di 93,1 mm. Untuk size 39, yang agak lumayan instep-nya itu 69,4 mm. Ini udah termasuk tinggi sih kalau menurut standar kita ya. Dan heel drop-nya ini biasa aja, agak tinggi bahkan cenderungnya di 1,6 cm. Kemudian untuk panjang dalamnya dia klaim ada di 26 cm dan kita temuin kalau memang konsisten. Jadi ini bisa jadi rujukan juga buat kalian yang biasa pakai size 39, apakah naik atau turun dari sentian dan ukuran-ukuran gini. Jawaban gue adalah stay, kecuali kaki kalian tipenya gemuk-gemuk atau punggung kakinya tinggi. Agak jarang sih kalau cewek, tapi ada beberapa kan mungkin ada teman-teman yang agak overweight, kakinya biasanya agak lebih gemuk punggungnya. Nah, ini artinya bisa buat kalian guys, nggak tanpa perlu naik size gitu ya. Nah, kemudian nyaman nggak dipakainya? Salah satu tester kita menunjukkan kalau sepatu ini terbilang panas ya. Jadi memang material upper yang dipakai ini knit digabung dengan mesh itu jadinya lebih tebal dan lebih panas. Nah, apakah ini jelek? Jawabannya belum tentu kalau kalian tinggal di tempat-tempat yang cenderung dingin gitu ya. Ini malah jadi lebih nyaman. Tapi kalau kalian cenderung di tempat yang agak panas, nah ini mungkin butuh sedikit penyesuaian. Tapi ini bukan hal minus sih kalau menurut gue, karena kan panas atau dingin itu bisa beda tiap orang. Yang penting kalau menurut gue adalah penggunaan materialnya itu udah lebih bagus untuk ketahanan. Kenyamanan kan nggak sekedar panas-panasan doang. Nah, gimana dengan feel pakainya? Nah, ini dari segi core supportnya ya, tekukan di sininya bagus, lateral supportnya ada dan justru lebih suportif guys. Ini yang lebih bagus daripada Skechers. Biasanya kegagalan Skechers itu adalah di lateral supportnya terlalu lembek. Dan ini enggak, ini ada nih supportnya tuh. Nah, kemudian bagian heel-nya juga ada supportnya. Nah, jadi dia ngasih support yang cukup. Jadi gue nggak bisa bilang ini eksepsional, bagus banget. Nggak, itu ranahnya Kayano 31 ya, sepatu stability. Ini cukup aja. Dan cukupnya ini sudah lebih bagus daripada Skechers. Nyaman, iya. Karena selain disupport tadi, di bawahnya dikasih cushion yang cukup enak gitu ya. Ini cushion itu nggak jadi bikin lembek, tapi memang dia ya berasa lah gitu, agak berasa marshmallowy ya. Ya namanya juga durometernya tadi kecil ya. Tapi catatan aja, ini lebih cocok dipakai buat jalan daripada buat berdiri lama. Kenapa? Heel dropnya tadi ya. Heel dropnya itu terbilang tinggi di 1,6. Kalau mau enak buat berdiri, heel dropnya lebih baik mendekati angka 0, ya seenggak-enggaknya di bawah angka 1. Itu aja sih. Terus perbedaan signifikan antara ini dengan Skechers adalah di lengkungan arch-nya. Nah, arch-nya ini sebenarnya nggak ada tonjolan yang berarti banget ya, cuman sekedar ada doang. Jadi kalau kalian penggemar lengkungan Skechers, kayak salah satu tester kita tunjukkan ya, biasanya lengkungan itu kan tinggi banget sampai neken ke arch atau lengkungan kaki. Yang ini enggak, jadi ada seolah-olah ada ruang kosong. Nah, buat penggemar fanatik Skechers pasti akan berpikir, wah ini jadinya nggak enak dong. No guys, itu bukan yang terpenting untuk sepatu enak. Itu cuman akal-akalan Skechers aja, biar lengkungan kaki kalian ketekan dengan baik, gara-gara ketekan, jadi ada berkurang rasa sakitnya, tapi nggak hilang gitu. Dan ini jangka panjangnya banyak yang udah bahas, kurang sehat juga buat kaki sebetul-betulnya. Jadi ini bukan minus, ini nggak apa-apa, memang beda eksekusi aja, tidak ada preferensi ke arah sana. Kayak begitu ya guys ya. Yang menurut gue lebih signifikan adalah di bagian sini nih. Nah ini keras nih guys. Penemuan kita sih, kalau memang kalian mau pakai, coba aja semaksimal mungkin ditekuk-tekuk dulu nih kayak gini ya. Ini bisa mengurangin. Ngaruh nggak sama estetika? Oh ngaruh, sedikit. Tapi nggak masalah. Nah, tapi ini mungkin jadi pesan juga buat usernya, apakah bisa diperbaiki dari sininya untuk sudutnya sih, daripada kekerasannya. Nah, sudutnya ini, kerasnya nggak apa-apa, tapi kalau sudutnya bisa dibikin lebih turun sedikit di sini ya, ini tidak semengganggu itu untuk dipakai lari atau jalan cepat. Nah, gue punya ide yang lebih menarik sebenarnya buat sepatu ini. Gimana kalau dibikin jadi slip-on aja? Karena materialnya udah bagus, potensial banget nih buat slip-on, overallnya udah enak, tinggal dibikin slip-on untuk ekstra kenyamanan di bagian collar sama kemudahan akses. Gue sih mungkin relate-nya sama Ultraboost Uncage ya. Ultraboost Uncage itu kan selalu elastis atasnya dan gampang gitu dipakainya. Nah, kalau Unert bisa bikin kayak gitu, ini pasti bakal cakep banget. Gak usah tali-talian deh. Atau kalau mau dikasih tali, dikasih aja tali elastis lagi untuk ekstra securing.
Nah, kalau itu bisa dilakukan, masalah ini selesai yang kaku, kemudian preferensi orang-orang juga bakal, wah, lebih cinta lagi gitu, karena kan gampang dipakainya, seolah-olah jadi kayak sepatu slip on gitu. Apalagi kalau ngingat si sepatu ini tuh sebenarnya meskipun cushion, dia ada sedikit kecenderungan stabil ketika dipakai jalan. Jadi meskipun feel-nya marshmallowy, nggak bikin kaki kalian tuh jadi miring gimana banget kayak yang pakai sepatu cushion pada umumnya. Nah, ini kan hal yang positif juga guys. Gue sih semangat ya kalau ada brand lokal yang punya potensi buat ngalahin yang begituan gitu ya. Ada beberapa detail-detail tambahan mungkin yang harus gue kasih lihat. Jadi pertama dari segi grip ya, di permukaan licin itu oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian di yang basah kalian lihat sendiri aja. Oke, dan satu lagi potensi dari sepatu ini adalah ini sepatu yang nyaman buat kalian yang suka sakit lutut. Meskipun gue tidak bilang ini adalah obatnya, tapi pain relief sementara iya. Nah, itu kan juga sebenarnya jualannya si Skechers ya, meskipun jangka panjangnya jadi lebih sakit lagi. Tapi kalau memang buat pain relief sementara gitu ya, ini juga bisa gitu melakukan. Nah, akhirnya untuk performance-nya kita berikan rating 6,5 dari 10 dengan catatan juga sebenarnya kalau kalian bisa get over yang ininya, ini adalah sepatu enak buat treadmill. Oke, gue spill aja ratingnya itu 6,6 dari 10, tapi gue menemukan ada beberapa hal yang bisa bikin ini jadi alternatif terbaiknya Skechers, yaitu pertama dijadiin slip-on ya. Dengan dijadiin slip-on, masalah-masalah yang ada di sepatu ini udah hilang dan fitting-fittingnya bisa jadi lebih oke lagi. Plus kedua, dia bisa kasih kemudahan ekstra ya buat orang-orang Indonesia yang cenderung malas lah ngikat-ngikat tali sepatu. Kalaupun kalian tetap mau beli ini sangat bisa sekali loh ya. Dengan saran, mudah banget. Ini pastiin kalian pas baru beli tekuk-tekuk dulu biar lebih lentur bagian eyeletnya. Dan ganti tali ini dengan tali elastis. Bang, kalian sudah dapat sepatu slip-on. Sebenarnya udah sih kalau menurut gue, semua yang ada di sepatu ini udah cukup aja buat melawan Skechers. Karena mulai dari udah dipasang rubber di bawah, artinya ketahanannya lebih baik daripada Skechers Go Walk misalnya. Dari segi bobot dia sudah bisa bersaing, dari segi durabilitas sudah sangat bersaing, dan dari segi lem-leman yang sudah sangat bersaing. Jadi ini adalah sepatu yang sedikit lagi menjadi alternatif terbaiknya Skechers. Oke, itu aja review Unert Swift Move ini. Sebarkan sama kakak-kakak perempuan kalian, ibu kalian, tante kalian, nenek kalian, dan semua kenalan perempuan kalian yang seneng pakai brand S, terutama seri Go Walk-nya. Kalau sudah ada penantang terbarunya dari brand lokal dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.